Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Pada umumnya kebanyakan orang menyebut nama Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu adalah Kerajaan Medang. Melainkan Kerajaan Medang adalah kerajaan yang berdiri setelah Kerajaan Mataram kuno runtuh pada awal abad ke-8. Lazimnya penggunaan nama Kerajaan Medang hanya pada periode Jawa Timur. Tapi menurut prastasti peninggalan kerajaan ini, Kerajaan Medang pertama kali didirikan di Jawa Tengah, yang pendirinya adalah keturunan dari Kerajaan Mataram kuno. Sejarah Kerajaan Medang. Kerajaan ini berada di Pulau Jawa. Kadang kerajaan ini disebut dengan kerajaan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu yaitu Medang Kamulan. Namun, Kamulan merupakan perubahan dari suku kata Kamuliaan atau kemuliaan. Namun, para peneliti ada yang mengatakan bahwa Medang Kamulang adalah ibu kota dari Kerajaan Jenggala atau Kerajaan Kediri. Kerajaan Medang adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 dan didirikan oleh seorang awalnya pejabat istana yaitu Empu Sendok. Jabatan Empu Sendok cukup penting karena mempunyai posisi tertinggi sesudah raja yang bergelar Rakyan Mpati Hino atau Rakyan Mahamantri Ihi. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu memberi kesempatan untuk Empu Sendok mendirikan Kerajaan Medang Kamulan dan membentuk dinasti Isyana atau Wangsa Isyana. Dinasti ini sering dikatakan dinasti ketiga dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno, setelah Empu Sendok mendirikan istana baru di Tamulang pada tahun 929 Masehi. Dalam prastasi peninggalan Empu Sendok menjelaskan dengan tegas kelanjutan kerajaan dari kedakwaan Rahyangta I Medang I Bumi Mataram. Penguasa Mataram kuno yang sebelumnya adalah Dia Wawa bergelar Medang I Bumi Mataram. Raja terakhir Kerajaan Mataram yaitu Dia Wawa, dulunya juga seorang yang menjabat pegawai pengadilan atau sang Pamgat Muhama yang melakukan kudeta. Kerajaan Medang yang awalnya berdiri di Jawa Tengah tepat setelah Dia Wawa turun tahta yang sekarang terletak di daerah Madiun. Pemindahan kerajaan ke Jawa Timur abad ke-10 melibatkan banyak hal dan sangat diperhitungkan. Tapi yang jadi faktor utama yaitu faktor topografi. Faktor tersebut karena meletusnya Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Bencana besar ini tercatat dalam sejarah. Musibah tersebut menghancurkan ibu kota Kerajaan Medang. Penduduk menamai peristiwa besar tersebut yaitu Pralaya atau kehancuran dunia. Tak hanya bencana letusan gunung yang menjadi faktor pemindahannya, karena pembangunan candi yang terus dilakukan membuat sektor pertanian yang biasanya dikerjakan para pria menjadi lemah. Akibatnya tenaga kaum pria habis digunakan untuk memahat candi, sawah pun tidak terurus. Lokasi, letak geografis, dan peta wilayah Kerajaan Medang. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Kerajaan Medang yang pada awalnya berdiri di Jawa Tengah atau Manji I Bumi Mataram, namun lokasi awalnya tidak diketahui dengan tepat, tapi diperkirakan berada di sekitar Yogyakarta dan Candi Prambanan. Lalu perpindahan ke Poh Pitu dan Mamrati. Dan pada abad ke-10 berdasarkan ditemukannya beberapa prestasi, Kerajaan Medang pindah ke Jawa Timur
dengan lokasi yang bermuara di Sungai Brantas dengan ibu kota bernama Watan Mas. Ketika Empu Sendok berkuasa, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Malang sebelah selatan, Pasuruan sebelah timur, Nganjuk sebelah barat, dan Surabaya sebelah utara. Hebatnya, Kerajaan Medang hampir menguasai wilayah Jawa Timur dan berhasil mempengaruhi daerah lain hingga Indonesia Timur. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Medang. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang di bawah dinasti Isyana atau Wangsa Isyana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Empu Sendok. Sebagai raja pertama, Empu Sendok memerintah selama 20 tahun dengan gelar Sri Maharaja Rakaihino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sendok dibantu oleh istrinya yaitu Sri Wardani Pukabi, putri dari Dyah Wawa raja terakhir Kerajaan Mataram kuno. Empu Sendok merupakan keturunan Kerajaan Mataram kuno dengan dinasti Sanjaya di Jawa Tengah. Berbagi ulasan dilakukan Empu Sendok sebagai raja pertama untuk memperluas daerah kekuasaannya dan memakmurkan kerajaannya. Di antaranya yaitu membangun bendungan, perairan, dan waduk. Namun, Empu Sendok melarang warganya untuk memancing ikan di waduk tersebut agar dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. Yang kedua, Raja Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya merupakan raja perempuan yang memerintah pada tahun 947 Masehi di Kerajaan Medang. Di masa pemerintahannya, Sri Isyana Tunggawijaya dibantu oleh suaminya yaitu Sri Lokapala. Tidak terlalu banyak informasi mengenai masa pemerintahannya. Namun berdasarkan temuan prestasi pujangan, putra mereka yang bernama Sri Makuta Wangsa Wardana melanjutkan tahta sebagai raja. Yang ketiga, Sri Makuta Wangsa Wardana. Raja Kerajaan Medang Kamulan berikutnya di bawah pemerintahan Sri Makuta Wangsa Wardana sekitar sebelum tahun 990 Masehi. Makuta Wangsa Wardana memiliki seorang putri bernama Mahendra Datta. Tidak banyak pula informasi mengenai masa pemerintahannya. Beberapa sumber mengenai kehidupannya diketahui dari prestasi Puncang. Teori dari para sejarawan mengatakan bahwa Matu Wangsa Wardana memiliki 2 orang anak, yaitu Mahendra Datta dan seorang lagi bernama Dharma Wangsa. Hal ini diperkuat dengan temuan prestasi sirah Keting yang menyebutkan bahwa Dharma Wangsa adalah keluarga Wangsa Isyana. Mahadaratha menjadi permaisuri di Bali dan Dharma Wangsa teguh menggantikan posisi Makuta Wangsa Wardana untuk menjadi raja Kerajaan Medang Kamulan. Yang keempat, Dharma Wangsa teguh. Prestasi sirah ketiga adalah prestasi yang menyatakan nama yang sebenarnya dari Prabu Dharma Wangsa, yaitu Wijaya Merta Wardana. Dalam bahasa Sanskerta, arti nama Dharma Wangsa yaitu Dharma Vamsa, yang artinya keturunan Dharma. Beliau jadi raja kedua di Kerajaan Medang menggantikan Empu Sendok, yang adalah kakek buyutnya. Ayah Dharma Wangsa bernama Makuta Wangsa Wardana adalah cucu dari Empu Sendok yang mempunyai 2 orang anak, yakni Mahendra Datta dan Dharma Wangsa. Mahendra Dawarta dikirim ke Pulau Bali untuk menikah dengan Udayana Raja Bali. Saat menjadi raja, Dharma Wangsa bergelar Sri Maharaja Isna Dharma Wangsa Teguh Anta Wikramotungga Dewa. Dharma Wangsa dikenal sebagai seorang figur raja yang tegas dan terkenal dengan pandangan politik yang tajam. Selama pemerintahannya, Dharma Wangsa percaya dan bertekad bisa menguasai ekonomi seluruh Jawa Timur hingga Asia Tenggara. Namun beliau merasa terganggu dengan kuatnya ekonomi kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Kedua kerajaan besar ini akhirnya bersaing menguasai ekonomi Asia Tenggara. Alhasil kedua kerajaan pun mengirimkan utusannya ke Tiongkok yang saat itu berada dalam kekuasaan dinasti Song. Kerajaan Sriwijaya berangkat pada tahun 988. Ketika hendak pulang, mereka tertahan di pelabuhan Kanton karena negerinya diserang Kerajaan Medang.
Dan pada tahun 992, pasukan kerajaan Sriwijaya kembali ingin pulang, tapi masih terhenti di Champa karena terjadi penyerangan di negerinya. Utusan kerajaan Medang akhirnya dikirim oleh Raja Dharmawangsa Teguh pada tahun 992 setelah ia naik tahta pada 991 Masehi. Pada tahun yang sama, yakni 992 Masehi, kerajaan Medang mampu menguasai Palembang, tapi mampu dikalahkan oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti Hujung Langit pada tahun 997 Masehi menyatakan ada serangan yang terjadi di Sumatera yang dilakukan Jawa. Kematian tragis pada Dharmawangsa Teguh yang dikenal dengan peristiwa Mahapralaya atau kematian besar. Saat itu ia sedang bergembira karena tengah melaksanakan pesta pernikahan putrinya dengan Airlangga, pangeran dari Bali yang juga keturunan Empu Sendok. Tanpa sepengetahuannya terjadi penyerangan dari Wurawari dari Luaram dengan dukungan dan bantuan kerajaan Sriwijaya. Konon Wurawari memiliki dendam pada Dharmawangsa karena lamarannya di sang raja. Yang kelima, Airlangga. Bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Damarawangsa Airlangga Ananta Wikramatunggadewa. Airlangga diangkat sebagai raja pada tahun 1019. Ia lahir pada tahun 990. Sang ayah bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu, Bali, dan sang ibu bernama Mahendradatta, seorang putri wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Ibunya merupakan keturunan Empu Sendok, raja pertama kerajaan Medang. Besar dengan dua adiknya yaitu Marakata dan anak bungsu yang jadi Raja Bali secara bergantian pada tahun 1011 Masehi dan tahun 1022 Masehi. Beliau dinikahkan pada umur yang sangat belia, 16 tahun pada 1006. Calon istri Raja Airlangga merupakan putri pamannya Raja Damarwangsa Teguh bernama Galuh Sekar. Ketika pesta pernikahan berlangsung di wetan ibu kota kerajaan Medang diserbu dan luluh lantakan. Penyerbuan dilakukan oleh Raja Wurawari yang berasal dari Luaram. Kerajaan Wurawari dan kerajaan Sriwijaya bekerja sama untuk menggulingkan kerajaan Medang Kamulang. Sayangnya penyerbuan tersebut mengakibatkan semua keluarga besar Raja Dharmawangsa Teguh mati, termasuk putrinya Galuh Sekar. Peristiwa yang membuat rakyat kerajaan Medang Kamulang terpisah-pisah. Untungnya Airlangga berhasil kabur bersama pengikutnya yang setia, yakni Empu Narotama. Dalam pelarian selama berhari-hari mereka menuju pegunungan Wanagiri dan berteduh di sebuah goa. Lebih dari 3 tahun Airlangga dan pengikutnya terpaksa bersembunyi. Masa pertapaan pun mereka jalani dengan semampu mereka. Bertahan hidup seadanya di hutan dan gunung pun harus dilakukan. Rasa gelisah semakin mendera Airlangga ketika ada seorang utusan rakyat yang datang menghampirinya ke hutan. Ia membawa pesan dari rakyat kerajaan Medang yang masih setia padanya. Mereka mengatakan keadaan kerajaan belum terjamin. Orang-orang jahat berpesta pora, kegirangan menindas rakyat-rakyat yang lemah dan yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Dengan semangat yang membara dan bantuan dari pengikutnya, serta nasib rakyat yang harus disejahterakan, Airlangga memutuskan untuk kembali merebut kerajaan Medang. Dan saat itu Airlangga dinobatkan sebagai raja. Pekerjaannya memang tidaklah mudah menyatukan kembali kerajaan yang sempat hancur. Bukanlah perkara mudah. Ada beberapa bupati-bupati yang membandel, tidak ingin kembali menjadi satu kerajaan. Akhirnya setelah perjalanan peperangan pertumpahan darah, sana-sini bupati yang membandel tunduk dan taat pada pemerintah Raja Airlangga. Kehidupan di kerajaan Medang. Seluk-beluk kehidupan kerajaan Medang dapat ditinjau dari beberapa aspek kehidupan masyarakatnya. Yang pertama, kehidupan politik kerajaan Medang. Kerajaan Medang sistem pemerintahannya yaitu menurunkan tahtanya pada keturunan selanjutnya. Hanya ada 5 raja yang pernah berkuasa di kerajaan tersebut. Tapi kelima raja tersebut mampu membuat kerajaan yang dibawahi menjadi besar dan makmur. Empu Sendok pendiri kerajaan Medang yang berkuasa selama 20 tahun
mulai dari tahun 929 Masehi sampai 949 Masehi. Terkenal dengan kebijakan dan ketertarikan beliau terhadap sastra, terbukti dari beberapa prestasi peninggalannya. Raja Dharmawangsa 990 Masehi sampai 1016 Masehi, raja yang dikenal dengan pandangan politiknya yang tajam serta melakukan perubahan besar dalam sektor pertanian dan perdagangan, tapi dihalangi oleh kerajaan Sriwijaya. Setelah kematian Dharmawangsa, ia digantikan menantunya yang cukup lama berkuasa dibandingkan raja-raja sebelumnya, yakni Raja Airlangga yang berkuasa dari 1019 Masehi sampai 1042 Masehi. Airlangga saat memperhatikan kehidupannya rakyatnya, ia membangun Waduk Waringin Sapta untuk pencegahan banjir dan membangun beberapa jalan untuk memudahkan akses bagi rakyatnya. Airlangga juga berhasil menaklukkan kerajaan yang berada di sekitar wilayahnya. Penaklukan tersebut dilakukan secara berkala. Mulai pada tahun 1029 Masehi, Airlangga dan pasukannya melakukan Raja Bisa Prabawa. Lalu pada tahun 1030 berhasil menduduki kerajaan yang dipimpin Raja Wijayawarman. Setahun kemudian, tepatnya 1031, mengalahkan Raja Adama Pandua. Dan pada tahun 1035 Masehi, Airlangga berhasil membalaskan dendamnya pada Raja Wuwari yang pernah melakukan penyerangan di hari pernikahannya. Yang kedua, kehidupan sosial budaya Kerajaan Medang. Empu Sendok diketahui sadari muda tertarik dengan bidang sastra. Ia pun menuliskan dan menyusun kitab Sanghyang Kamayanika, kitab suci agama Buddha. Sedang beliau sendiri beragama Hindu. Raja Airlangga dikenal karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyatnya, termasuk kepeduliannya terhadap karya sastra yang bertujuan melindungi sastrawan, para pujangga, dan para seniman. Pada pemerintahnya, Empu Kanwa menuliskan sastra Arjuna Wiwaha. Ada juga seni wayang yang berkembang dengan baik. Cerita pawangannya terkadang mengambil sastra Ramayana dan Mahabharata yang sudah dipengaruhi dengan budaya Jawa. Yang ketiga, kehidupan agama Kerajaan Medang. Latar belakang Empu Sendok yang masih keturunan Sanjaya yang dinamai buyutan beragama Hindu Siwa. Jadinya Empu Sendok menganut agama Hindu dengan aliran Siwa. Maka Kerajaan Medang yang dipimpin Empu Sendok beragama Hindu Siwa. Dan saat pemerintahan Raja Airlangga, Kerajaan Medang diketahui beragama Hindu Wasinawa. Hal ini berdasarkan dari penemuan arca Wisnu yang memiliki Garuda. Diakhiri pemerintahan Airlangga mengundurkan diri, tapi sebelumnya ia membangun tempat bertapa untuk anaknya Sanggara Wijaya di Puchangga. Yang keempat, kehidupan ekonomi Kerajaan Medang. Empu Sendok sengaja memindahkan kerajaan di dekat Sungai Brantas yang bertujuan agar rakyatnya bisa menjadi nelayan dan menjadi daerahnya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Dan Damarwangsa menjadi rasa perdagangan. Kerajaan Medang menjadi lebih terkenal, bahkan hingga keluar Jawa, bahkan jadi pusat pelayaran di Indonesia Timur. Sayangnya, kerajaan penyerangan yang terjadi pada Kerajaan Medang yang dilakukan Raja Wurawari, perekonomian terjadi kerajaan tersebut kacau. Masa kejayaan Kerajaan Medang. Masa kejayaan Medang terjadi saat Raja Airlangga yang berkuasa. Raja Airlangga Jagalah yang jadi raja terkenal di Kerajaan Medang. Hal tersebut tertuang dalam sastra karya Empu Kanwa dengan judul Arjuna Wiwaha. Berhasil mengalahkan kerajaan di sekitar wilayahnya. Airlangga semakin berusaha dengan kelas memulihkan kewibawaan kerajaan. Airlangga juga berhasil memindahkan pusat pemerintahannya ke Kahuripan. Usaha-usaha yang dilakukan Raja Airlangga untuk meningkatkan kemakmuran kerajaan sebagai berikut: membangun jalan-jalan menjadi penghubung pasar pesisir ke pusat kerajaan, melakukan perbaikan pelabuhan Ujung Galuh di Muara Kali Brantas. Penyebab runtuhnya Kerajaan Medang. Keruntuhan pada Kerajaan Medang saat Airlangga memilih untuk menjadi seorang perpati. Pulang dari persembunyiannya, Airlangga lalu menikah seorang putri dari Kerajaan Sriwijaya, Putri Sanggara Wijaya. Pernikahan politik ini dimanfaatkan sebaik mungkin, di antaranya yaitu keamanan dan agar bisa dia leluasa membangun kerajaan. Pada masa tuanya, Raja Airlangga akhirnya mengundurkan diri sebagai raja dan memilih menjadi bertapa. Ia bertapa dan mendalami agama Wisnu di Gunung Penanggungan.
Putri mahkota Raja Airlangga yaitu Sanggarama Wijaya Tunggadewi Prasasti turun Hayang 1035 menolak menjadi raja dan mengikuti jejak sang ayah menjadi pertapa. Akhirnya Raja Airlangga membagi dua kerajaan yang diberikan pada dua putranya dari selirnya. Sri Serama Wijaya berhak atas kerajaan sebelah barat disebut Kediri dengan ibu kota Daha, dan untuk Mampanji Garasakan menguasai kerajaan timur disebut Janggala dengan ibu kota Kahuripan. Sumber sejarah Kerajaan Medang. Kejayaan kerajaan yang pernah jadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa ini dapat dilihat dari sumber sejarahnya sebagai berikut. Yang pertama, prestasi Empu Sendok. Kedua, prestasi Tengaran. Ketiga, prestasi Lor. Keempat, prestasi Bangil. Kelima, prestasi Kalkuta. Keenam, berita dari Cina. Ketujuh, berita dari India. Peninggalan Kerajaan Medang. Bentuk peninggalan Kerajaan Medang Kamulang beragama dengan corak dan bentuknya, dan tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu prestasi Kalasan, prestasi Ratu Boko, prestasi Kedu Mentayasi, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Bima, Candi Semar, Candi Puntadewa, Candi Arjuna, Candri Sikandi, Candi Borobudur. Situs Medang. Jadi kerajaan dengan peninggalan dan sumber sejarah yang masih dilihat sampai sekarang. Kendati begitu, ada kerajaan terakhir di Jawa Timur bernama Kerajaan Blambangan yang juga perlu kamu pelajari sejarahnya. Sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.